Halo, salam sehat. Selamat berjumpa kembali dengan saya tim Biosains HM 2020. Kali ini saya akan menjelaskan tentang siklus Krebs yang merupakan bagian daripada rangkaian terjadinya respirasi. Nah, kita tahu bahwa siklus Krebs terjadi di dalam matriks mitokondria. Namun, senyawa yang dapat masuk ke dalam matriks mitokondria ini berasal dari proses glikolisis yang terjadi di sitoplasma. Kemudian ditransfer melalui membran mitokondria dan masuk ke matriks mitokondria tersebut. Nah, di mana virufat terlebih dahulu ditransfer melalui yang namanya membran mitokondria dan oleh multi-enzim, kompleks multi-enzim diubah menjadi asetil-CoA, yaitu oleh enzim virufat dehidrogenase. Dan asetil-CoA inilah yang dapat masuk ke siklus Krebs. Jadi asetil-CoA ini merupakan molekul penghubung antara proses glikolisis dengan siklus Krebs. Nah, di mana siklus Krebs ini ada 8 reaksi. Nah, kita lihat ke-8 reaksi tersebut di dalam siklus Krebs seperti yang ada pada gambar ini. Nah, kita akan membicarakan tahap demi tahap atau reaksi daripada siklus Krebs tersebut. Tahap yang pertama atau reaksi yang pertama adalah pengubahan daripada asetil-CoA, yang mana asetil-CoA ini merupakan molekul yang tidak stabil. Sehingga ketika dia berikatan dengan oksaloasetat akan melepaskan koenzim A-nya, ya, dan diubah oleh enzim yang disebut dengan sitrat sintase membentuk sitrat. Ya, jadi fragmen ketika koenzim A dilepas dari asetil-CoA, fragmen asetatnya berikatan dengan oksaloasetat dan menghasilkan yang disebutkan dengan sitrat. Lalu pada reaksi yang kedua terjadi pengubahan daripada sitrat menjadi isositrat, yaitu oleh enzim yang disebut dengan akonitase. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara mengeluarkan molekul air dari sitrat dan menambahkan molekul air lainnya membentuk isositrat, yang mana isositrat ini merupakan isomer daripada molekul sitrat. Nah, kemudian isositrat yang terbentuk akan melanjutkan reaksi ke tahap yang berikutnya, yaitu dengan cara dekarboksilasi isositrat, yaitu oleh enzim isositrat dehidrogenase. Jadi isositrat ini didekarboksilasi dengan cara mengeluarkan molekul CO2, dari substrat isositrat, sehingga terbentuk nanti fragmen, ya, dan akan terjadi transfer elektron ke NAD+ menghasilkan NADH. Sehingga pada saat terjadi dekarboksilase dan transfer elektron ke NAD+, isositrat oleh enzim isositrat dehidrogenase tadi menghasilkan alfa ketoglutarat. Nah, kemudian reaksi daripada alfa ketoglutarat ini oleh serangkaian multi enzim, ya, dalam hal ini kita sebutkan dengan alfa ketoglutarat dehidrogenase akan mengalami dekarboksilasi kembali, di mana molekul CO2 yang ada pada alfa ketoglutarat ini akan dilepaskan. Jadi molekul CO2-nya dilepaskan dan terjadi lagi transfer elektron ke molekul NAD+ menghasilkan NADH. Nah, ketika terjadi fragmen pada saat dikeluarkannya CO2 dan transfer elektron dari NAD+ menjadi NADH, maka koenzim A diikatkan ke fragmen tersebut menghasilkan yang disebut dengan suksinil-CoA. Lalu suksinil-CoA ini oleh enzim yang kita sebutkan dengan suksinil-CoA sintase mengalami yang disebut dengan fosforilasi tingkat substrat, yang mana gugus fosfat akan melepaskan koenzim A dari suksinil-CoA, dan terjadi juga transfer gugus fosfat tersebut ke GDP atau guanosin difosfat yang akan membentuk GTP, guanosin trifosfat. Lalu guanosin trifosfat ini juga akan
mentransfer satu gugus fosfatnya ke ADP sehingga nanti akan terbentuk ATP. Jadi pada saat terjadinya fosforilasi tingkat substrat, suksinil-CoA ini akan diubah membentuk yang disebutkan dengan suksinat, yaitu oleh enzim suksinil-CoA sintase. Lalu suksinat ini juga akan diubah oleh enzim yang disebut dengan suksinit dehidrogenase, yaitu dengan cara apa? Dengan cara mentransfer hidrogen, dalam hal ini 2 hidrogen ditransfer ke FAD dan menghasilkan FADH. Ya, dan produk yang dihasilkannya adalah fumarat. Jadi terjadinya pengubahan suksinat oleh enzim suksinat dehidrogenase menjadi fumarat. Lalu fumarat ini akan mengalami penyusunan ulang kembali, ya, atau membentuk susunan ulang, yaitu dengan cara apa? Dengan cara menggabungkan H2O atau molekul air, yaitu oleh enzim fumarase menghasilkan malat. Lalu kemudian reaksi ini akan berlangsung pada reaksi yang berikutnya, di mana malat ini akan mengalami pembentukan oksaloasetat, atau hal ini kita sebutkan dengan regenerasi oksaloasetat, yaitu oleh serangkaian enzim, yaitu malat dehidrogenase, dengan cara melakukan transfer elektron ke NAD dan menghasilkan NADH, sehingga terbentuklah tadi oksaloasetat. Nah, inilah yang disebutkan dengan proses regenerasi daripada oksaloasetat, yang mana oksaloasetat ini merupakan tadi senyawa yang siap kembali menerima fragmen daripada asetil-CoA dan kembali nanti melanjutkan siklus membentuk sitrat. Jadi demikian seterusnya proses siklus Krebs yang terjadi di dalam matriks mitokondria. Jadi kalau kita perhatikan di dalam siklus Krebs akan terbentuk energi-energi, ya, yaitu dalam bentuk senyawa kimia atau molekul kimia, yaitu NADH. Nah, kita perhatikan NADH-nya di sini ada 3, ya, dari pengubahan isositrat menjadi alfa ketoglutarat, kemudian alfa ketoglutarat menjadi suksinil-CoA. Kemudian pada reaksi yang terakhir, yaitu pada waktu terjadinya regenerasi daripada oksaloasetat. Jadi ada 3 molekul NADH yang dihasilkan. Molekul yang lain yaitu dalam bentuk FADH2, yaitu pada saat suksinat, ya, pada saat suksinat diubah menjadi fumarat. Kemudian molekul lainnya adalah ATP. Jadi kalau kita lihat dari satu asetil-CoA ini di dalam siklus Krebs yang dihasilkannya sebenarnya ada 3 NADH, kemudian 1 FADH dan 1 ATP. Jadi kalau kita lihat bentuk-bentuk energi sebenarnya di dalam siklus Krebs tadi menghasilkan 3 NADH, kemudian 1 FADH dan 1 ATP. Tapi jangan lupa bahwa molekul daripada asetil-CoA itu sebenarnya ada 2 dari hasil dekarboksilasi oksidatif pirufat, sehingga ini akan kita lipat gandakan. Jadi pada satu siklus Krebs yang berasal dari 1 molekul glukosa itu akan menghasilkan 6 NADH, 2 FADH dan 2 ATP. Dan jangan lupa bahwa energi yang dihasilkan, produk-produk energi yang dihasilkan juga sudah terjadi pada waktu glikolisis, yaitu terbentuknya 2 NADH dan 2 ATP. Kemudian pada dekarboksilasi oksidatif pirufat juga dihasilkan 1 NADH. Dan ingat bahwa glikolisis itu menghasilkan 2 pirufat. Jadi sebenarnya di dalam dekarboksilasi ini menghasilkan 2 pirufat dan akan menghasilkan sebenarnya di dalam dekarboksilasi pirufat oksidatif itu adalah 2 NADH, ya. Jadi demikian proses siklus Krebs yang dapat saya jelaskan, semoga dapat dipahami dengan baik. Salam sehat dan jangan lupa untuk di-subscribe, ya. Terima kasih.